datang menyapa, aroma kopi terasa. Secangkir hangat di tangan, cerita mulai mengalir. Duduk bersama kawan di meja penuh harapan. Ide besar tumbuh dari obrolan sederhana. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Berbagi cerita, mimpi jadi nyata. Ngopi, hangatkan hati dan hari. Dari secangkir kopi, dunia akan beraksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini. Iya. Kita bertemu lagi di bulan yang suci. Bulan suci. Bulan suci, pakai baju putih gitu ya. Iya. Hati suci enggak? Alhamdulillah suci. Bertemu kembali bersama kita yang manis ini. Manis ya, manis. Ya kan? Aku tuh udah lama banget gak ketemu loh sama kamu. Kenapa Putri kamu sih nggak mau dateng nemuin aku? Kan sekarang rambutnya udah agak putih-putih tuh. Mana sih Putih? Mana coba kamera mana? Kan sekarang Enggak loh Putri. Tapi aku ngeliat ya Budi, Kenapa? di bulan puasa ini kamu tuh ada kemajuan. Kemajuan? Aku bangga banget. Wih, Maju, selangkah lebih mundur. maju, mundur. cantik. Teteh Syahrini dong kalau kayak Tapi aku gitu. ngeliat kamu ada kemajuan. Apa loh. kemajuannya? Salah satunya aku Apa? sempat shock dan kaget. waktu Kenapa itu? ngeliat, ya ampun, akhirnya profil WA-nya diganti. Oh iya. Jadi kemajuannya itu ganti Iya. foto profil Kamu ya. sudah berani gitu. Oh loh. gitu. Kamu sudah percaya diri. Iya, apalagi kalau misalkan aku foto profilnya berdua kali ya. Iya, itu aku kayak lagi, alhamdulillah ya ampun Budi. Dar der dor nggak sih? Banget. Putri gimana puasanya? Ini kita baru kali ini ya disandingkan kembali selama bulan puasa ya? Iya, baru ini. Iya. Karena memang aku bilang sama produsernya, produser aku nggak mau disandingkan sama Budi di bulan puasa ini. Oh gitu. Oh. Karena kalau aku berteman sama dia, menurut aku tuh agak jahat. Oh ya gitu ya. Tapi aku bilang ke ibu produser loh, Bu produser jangan disandingkan saya sama Putri. Putri udah izin karena dia diikat gitu. Enggak ya. Hebat dong ya. Oke, nah pemirsa balik lagi bersama dengan kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Oke, Dan waduh. hari ini ya, karena kita baru pertama ketemu, Ya, kita punya narasumber Ya. yang keren banget. Keren. Inspirasi banget, Iya. cantik banget. waduh. Ini kalau kayak gitu gue demen ini. Tapi aku mau tanya umur kamu berapa dulu? Umur aku, ini jujur atau enggak? Iya. Jujur dong. Ya udah, aku 29. Oh, Bisa apa ini? Bisa disuruh pulang sama kayak gitu. Iya. Judul kita ini adalah Perempuan Cerdas, Keluarga Berkualitas, Masa Depan Terbentang Luas. Oh, gimana? Perempuan cerdas, keluarga Keluarga berkualitas, berkualitas. masa depan terbentang luas. Aku kayaknya mau mau komplain. Oh, tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan ya. Kenapa mau komplain? Aku mau komplain kok perempuan cerdas aja yang bisa buat keluarga berkualitas. Emang pria cerdas nggak boleh ya? Emang kamu cerdas? Oh, cerdas dong. Kenapa perempuan cerdas? Karena kan kita kan jadi sekolah pertama. loh. Oh iya. Madrasah anak-anak kita, lu aja kali. Punya aku dan kamu sendiri. Iya. Narasumber kita kali ini memang mengedepankan biasa aja. Oh iya, enggak Biasa karena aja. aku takjub gitu loh. Aku takjub gitu loh. Nah, Jadi mengedepankan pendidikan juga. wis pastinya. Lokasinya dalam literasi hukum. Wis anak hukum kayaknya. Anak hukum. Anak hukum, udah takut Dan nih. kamu dihukum. Tapi kalau dihukum untuk ke penghulu nggak apa-apa kayaknya. Nggak usah deh. Beliau ini adalah Putri Indonesia Sumatera Utara 2025. Seriusan, kita kedatangan Putri Indonesia Sumut? Iya. Waduh, Putri agak geser dong. Kamu aja geser pulang. Soalnya kan biasanya kalau Putri Indonesia itu kan itu cakep-cakep, semampa Tinggi, gitu. kan? Takutnya kalau ada Putri di sini kayak kebanting gitu nggak sih? Iya, aku kayak botol kayak gitu ya. Jangan Langsung gitu aja. dong. Kan kecantikan wanita nggak hanya dari fisik, tapi dari hati Tapi kalau gitu. sama kamu fisik aku aja yang penting. Langsung aja kita panggil Iya. pemirsa. Ini dia Putri Agita Milala.
Oke, selamat pagi Putri. Aduh, ya Tuhan, jauhkan saya dari keberpalingan ya Tuhan. Punya apa sih Putri? Punya harapan dong pastinya. Waduh, ini sih paket komplit ya kan? Tapi kalau boleh tahu Kak Putri itu berapa senti? Ini 18 cm. Mungkin Kak Putri mau coba? Jangan Kak. Oh, jangan, nanti dia jatuh. Oh, ya. Oh, Jatuh. Soalnya- Kalau jatuh gak ada yang nolongin aku. Dia Iya, nggak sayang iya, sama aku soalnya. Iya. Emang gak ada yang sayang sama Putri. Oke. Putri gimana kabarnya? Sehat? sehat. Aduh, namanya sama-sama Putri lagi ya. Iya. Cuma rezekinya aja yang beda. Iya. Sehat ya Kak Putri. Sehat. Biar nih Waduh. Kak Putri ini akan menginspirasi seluruh pemirsa nih. Iya, khususnya wanita-wanita yang ada di Sumatera Utara Mungkin ya. Kak Putri mau sapa-sapa dulu Iya, ada siapa aja sih yang sedang Halo semuanya warga Sumatera Utara. Saya di sini bersama dengan Kak Budi dan juga Kak Putri di acara morning show ya Kak ya. Iya, morning ngopi. Nah, jadi di sini saya akan memberikan banyak sekali pembicaraan bersama dengan dua MC kita yang sangat keren-keren ini. Waduh. Enak banget ya ngomongnya ya, sopan banget masuk ke telinga gitu ya. tertata pemenggalan kalimatnya tuh tertata gitu ya. Kita duduk dulu Iya, Oh, biar iya. lebih enak ngobrolnya, kita sambil Oke. duduk. Tepuk Iya. tangan dong buat Putri ya. Silakan Putri. Waduh. Terima kasih Putri. Tapi aku jujur ya, ngelihat tadi pagi ya kan, begitu Putri ada sama kita gitu, itu seluruh kru keluar semua dari berbagai penjuru gitu. Iya kan. Penasaran gitu ya kan. Auranya gitu ya. Iya, waduh. Thank you, Itu Kak. duduknya seperti ini Putri. Gimana lagi duduknya? Ini harus gini. Oh, iya. Susah lagi gini aja. Nanti aku kecengklak ya. Oke, Kak Putri apa Oke. kabar? Puji Tuhan baik Kakak. Kak Putri kabarnya baik? Baik, Ah. sekali. Tapi aku ngeliat juga ya, sempat ngeliat kan Kak Putri ini seliweran ya di Iya, media di sosial media ya. sosial. Iya. Jadi dulu ternyata looknya rambutnya panjang ya. Panjang dulunya Kak. Terus kenapa kok bisa pendek langsung? Semenjak masuk sebagai pegawai Kejaksaan Republik Indonesia memang diharuskan untuk pendek, apalagi saya kan harus pendidikan jaksa Kak, jadi memang diwajibkan selama di asrama itu harus pendek. Jadi inilah yang menjadi identitas saya sampai sekarang. Gitu. Cantik banget loh setelah looknya itu. Iya. Kayak, Makasih. Langsung terpampang nyata gitu ya. Oh iya. kelihatan aura. Iya. Kita nggak tahu kalau ini jaksa. Iya. Waduh, keren banget. Nah, pemirsa kita udah bersama dengan Putri nih ya. Seorang wanita putri Indonesia Sumatera Utara tahun 2025. Kita akan mengupas banyak ya tentang Putri ini, bagaimana akhirnya bisa menyabet sash sebagai winner di Putri Indonesia Sumatera Utara. Iya. Kita mau ngedengerin dulu dari cerita perjalanannya akhirnya mendapatkan ses Putri Indonesia Sumatera Utara tuh gimana sih Kak? Jadi ini sebenarnya bukan kali pertama saya mengikuti Putri Indonesia ya Kak. Oh, ini bukan pertama kali? Bukan. Oke. Ini adalah kelima kalinya saya mengikuti Putri Indonesia. Luar biasa. Kali loh pemirsa. Iya, Iya. 5 kali. Jadi saya sudah pernah mengikuti Putri Indonesia Sumatera Utara itu 3 kali. Kemudian terakhir di tahun 2024 lalu saya mengikuti dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena memang kebetulan saya itu posisinya sebagai calon jaksa di Kejaksaan Negeri Buton, Sulawesi Tenggara. Dan ternyata saya tidak mendapatkan rezeki lah pada saat itu. Tapi itulah ya mungkin Tuhan dan semesta mendukung ya Kak. Di tahun 2025 Yayasan Putri Indonesia menambah usia Putri Indonesia menjadi 27 tahun. Dan saya langsung mencoba peruntungan kembali untuk mewakili kampung halaman saya kembali, yaitu Sumatera Utara. Dan finally, akhirnya saya bisa menjadi Putri Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Itu tadi ya, tiada tidak usaha yang mengkhianati hasil gitu Iya. ya. Jadi walaupun pertama kali gagal, tetap coba lagi. Betul. Kita kan nggak tahu ya, Rezekinya di mana rezekinya ya? di yang keberapa kali Iya. gitu. Iya, kan. setuju. Dan Putri ini di kelima kali. Kelima kalinya Kak, benar. Kak Putri sendiri apa sih yang ngebuat Kak Putri tuh aku harus tetap
sempat berjuang nih, apa yang akhirnya memotivasi? Karena kalau kita lihat juga kan dunia pageant kan banyak ya. Iya, betul. Gitu. Kenapa harus sampai 5 kali Putri Indonesia gitu? Iya. Jadi Putri Indonesia ini sendiri kan memang eksistensinya itu sudah sangat mendunia, ya kan? Apalagi khususnya di Indonesia juga kan ya Kak. Nah, jadi memang platform dari Putri Indonesia ini impact-nya sangat besar sekali. Apalagi di mana saya profesinya sebagai seorang jaksa. Dan saya ingin memberikan edukasi terkait advokasi saya itu pentingnya literasi hukum terhadap masyarakat di Indonesia. Dan saya ingin bekerja sama dengan Yayasan Putri Indonesia untuk memberikan edukasi terkait advokasi saya ini. Kemudian selain itu saya juga terinspirasi nih oleh kakak saya sendiri yang merupakan Putri Indonesia Sumatera Utara 2013 dan juga Putri Indonesia Persahabatan 2014. Aduh, ternyata punya kakak yang keren. Dibawa nggak kakaknya? Oh, dibawa. Nanti boleh kita Boleh, bareng boleh ya? banget, boleh banget. Nanti ya. Oke. Iya. Nah, pemirsa kita masih akan mengupas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi generasi muda. Oke, nah pemirsa kita masih bersama dengan Putri ya. Ini aku kalau bilang Putri nanti ada dua gitu ya. Putri Agita aja ya. Boleh, Oke. Boleh kan? Putri Zain. Oh iya Putri Zain. Baik. Nah, boleh dong diceritain ke pemirsa di rumah bagaimana sih awal mula proses pendaftarannya ya, seleksinya sampai dengan akhirnya Putri berhasil menjadi winner sebagai Putri Indonesia Sumut 2025. Jadi memang tahun ini tidak ada penyelenggaraan dari Provinsi Sumatera Utara sendiri Kak. Nah jadi kami yang ingin mewakili Sumatera Utara harus ke pusat di Geraha Mustika Ratu Jakarta. Nah di situ nanti untuk audisinya sendiri itu berlangsung selama 2 hari. Nah di hari pertama itu akan dilakukan pengecekan body dan juga pengukuran badan, kemudian registrasi. Nah apabila lolos di hari pertama dilanjut dan dipanggil di hari kedua, di mana nanti kami melakukan deep interview dan juga talent show singkat. Nah, nanti untuk hasil penilaian dari Dewan Juri dari Yayasan Putri Indonesia sendiri diumumkan pada malam harinya, Kak. Nah, dan puji Tuhannya ya akhirnya saya yang terpilih menjadi perwakilan Sumatera Utara. Keren. Putri ikut dong, kan masih umur 25 ya? Iya, masih bisa. Nggak bisa? Masih bisa memang, tapi tingginya kayaknya udah kamu Disambung. pakai bambu. Aduh. Berarti menurut itu audisinya Iya. langsung ke Yayasan Putri Indonesia. Iya, betul, di Jakarta, Kak. Waktu kakak ke Yayasan Putri Indonesia, apa sih yang Terpikir di benak gitu. kakak? Gimana perasaannya? Perasaannya pasti tentunya sangat excited pada saat itu. Dan juga waktu itu fun fact-nya adalah saya itu lagi demam tinggi. Dan suara itu udah habis sebenarnya, Kak. Oh gitu. Iya. Dan waktu itu saya hanya berharap dan berdoa serta berserah. Pokoknya nothing tulus aja sih pada saat itu, Kak. Yang dimana saya mikir yang penting waktu deep interview dan talent show singkat itu saya bisa menunjukkan performa yang baik. Itu setelah dari itu saya berpikir kayak ya udah deh, setelah dari situ biarkan Tuhan aja yang berkehendak gimana baiknya. Yang penting saya sudah memberikan performa yang all out, yang sudah menurut saya baik dan bagus, dan setelahnya tinggal berserah aja sama yang di atas. Luar biasa dan akhirnya itu tadi ya Iya, berhasil. akhirnya. Nah, walaupun dalam kondisi kurang sehat begitu ya. Betul. Apalagi kalau sehat. Berarti nanti sehatnya kita tunggu di malam finalnya ya kan. Di top 3 gitu ya kan. Wih, Amin. Ini Gitu untuk ya. audisi sendiri kapan di Jakarta ya? Untuk audisi itu kemarin di awal bulan Februari kemarin, Kak. Oke, Februari. Awal bulan Februari, terus di sana saya di Jakarta ada berlangsung
lama 2 hari untuk audisi, kemudian malamnya langsung diumumkan. Dan lucunya pada saat itu ya Kak, saya sama kakak saya itu lagi di mobil Grab. Lagi di mobil di Grab. online ya, mobil iya, online. di mobil online. Kemudian saya lagi tidur karena memang lagi kondisi tidak enak badan. Dan kakak saya sendiri yang melihat pengumuman. Dan tiba-tiba dia langsung meluk saya, bilang, akhirnya ya Put, kamu lulus. Dan kita langsung histeris, teriak, dan makasih banyak ya Bapak supir online pada saat itu yang menjadi saksi bisu kami. Tapi bapaknya nggak kaget kan gitu, nggak ngeri mendadak gitu. Kenapa gitu? Oh enggak, untungnya enggak sih Kak. Iya, untungnya enggak ya Kak. Oke, jadi ada kisah tersendiri Iya, gitu. benar. Nah, seperti yang dikatakan oleh Putri tadi ya, katanya kemarin bawa kakak ya kan? Iya. Patron utamanya ya. Yang menjadi role modelnya selama ini Tapi gitu. dia bener kakak kandung ya. Kakak kandung bisa ya. Iya. Jadi kakak adik jadi Putri Indonesia. Waduh. Satu keluarga nih. Oh, satu keluarga ya. Tapi nggak ada putra Indonesia gitu ya. Dua jadi putri Indonesia. Oke. Silakan Putri. Putri aja yang panggil. Sur kita yuk. Oh ya. Dua-dua. Apaan sih? Langsung saja kita panggil dia Dr. Megatri Anastasia. Oke. Halo, selamat pagi Kak Mega. Waduh. Emang beda kalau putri Indonesia ya. Ya langsung kayak cakepnya itu ketahuan gitu ya. Ini pasti lulusan Putri Indonesia gitu ya. Kalau yang lain cakepnya nggak ketahuan. Punya signature tersendiri ya. Oke, silakan. Terima kasih. Kak Mega, Putri. Terima kasih. Aku tuh seneng loh kalau ngelihat wanita-wanita hebat, cerdas, berpendidikan, punya prestasi kayak gini, kayak gitu ya kan. Mudah-mudahan nanti jodoh aku juga sama gitu ya kan. Yang Tadi capek ngambilin dia. Baju soalnya yang mau diambilin. karena doa itu kan harus diulang-ulang ya Kak. ya? Betul. Percaya nggak sih Iya, ya kan? Biar setuju, terus. setuju. Suruh kayak Kak Putri juga kan Iya. doanya terus supaya Iya. jadi Putri Jadi Indonesia. kan ada Adalah ini doa. ya, ada law of attraction Benar, ya. gitu Betul. Putri. Dapat pembelaan nih langsung. Iya. Oke, kami apa kabar? Ya, baik puji Tuhan. Terima kasih loh sudah diundang hari ini untuk ikut di Morning Talk hari ini. Waduh, kita tuh senang. Jadi kalau ngelihat Kak Mega itu jadi nge-flashback berapa tahun yang lalu gitu. Iya, dia. udah lama sih ya. Putri Indonesia Sumatera Utara tahun 2013 ya Kak ya. 2013. Kemudian Putri Indonesia Persahabatan tahun 2014. 2014. Waduh, pasti semua ini ya kan tips and triknya udah langsung diserahkan ke adiknya gitu ya. Iya, pasti. ini kuasai gitu ya. Tapi Kak Mega, mungkin ngelihat seorang Kak Putri ya sudah mencoba sebanyak 5 kali dengan usahanya mungkin Kak Mega mengikuti prosesnya seperti apa bangganya? Pasti luar biasa bangga ya, karena satu yang saya mungkin tidak bisa tiru dari dia adalah perjuangannya gitu. Dia fighter, berjuang tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa minder. Jadi itu yang membuat aku dan keluarga kami itu secara pribadi ya itu bangga dan tidak bisa terjelaskan lah gitu oleh kata-kata untuk melihat perjuangan dia sampai di detik ini itu luar biasa. Karena kalau lebih dari 2 kali biasanya orang kan udah ya udahlah nggak usah ikut lagi gitu gitu kan, ya, kan? stop aja gitu. Tapi kalau dia tanpa ada rasa minder, tanpa ada rasa rendah diri, dia tetap fighting, dia tetap maju untuk menggapai cita-citanya gitu. Petarung yang hebat nih ya Yes. kan. Belum tentu loh Putri kalau misalkan nyoba sampai sesuatu hal gitu paling banyak berapa kali? Setengah jalan aja. Ya. Setengah jalan. Gak sampai 1 kali ya, setengah aja gitu ya. Oh, hanya Belum kira nggak mendukung udah lagi. Kayaknya kalah ini udah pulang aja lah gitu ya. Oke, terus Kak Mega apa sih yang akhirnya mungkin kakak berikan nih dari sosok Kak Mega ke Kak Putri? Lebih ke mendampingi ya gitu. Maksudnya kalau diberikan karena tahun aku kan udah cukup lama ya dari tahun sekarang gitu. Ada banyak sekali perubahan, ada banyak perbedaan. Jadi
aku juga berusaha untuk mempelajari kembali sih memang bagaimana sistem yang berlaku di keputrian kan gitu. Tapi untuk apa yang aku tahu, untuk apa yang saya dapatkan di beberapa tahun silam itu tetap saya bagikan. Baik itu bagaimana kita public speaking, bersosialisasi, kemudian berpenampilan. Nah mungkin itu sih kurang lebihnya yang bisa saya bagikan gitu untuk Puput biasa kami panggilnya di Puput. rumah panggilan samaannya Puput Iya, gitu ya. Puput. Sebenarnya nama akun Instagramnya pun Puput gitu, Puput gitu. Milala gitu. Oke. Jadi biar gak ketukar sama yang Putri ini. Iya, betul. Iya, Jadi panggilannya Puput Puput aja gitu bisa, ya. bisa panggil Puput. Tapi untuk kamu pun sendiri Iya. ya, sudah berapa persen sih persiapannya menuju nasional nanti? Kalau untuk berapa persennya itu belum bisa saya gambar berapa untuk angkanya, tapi sejauh ini saya sudah melakukan banyak persiapan, antara lain fitting baju, wardrobe, kemudian persiapan seperti membuat video profile 2 minggu lalu, membuat video profile, dan juga ada melakukan beberapa photoshoot berapa kali untuk persiapan saya nanti pergi ke nasional. Kita Ya. yang di nasional itu tanggal berapa? Nasional nanti pertengahan bulan April sampai di 2 Mei nanti. Oke, berarti Bentar lagi ya. Iya, kerasa ya berarti. Nggak kerasa. Kurang lebih sebulan lagi gitu ya? iya, kurang lebih sebulan Kurang lagi. lebih sebulan lagi. Waduh. Aduh. Kamu yang deg-degan ya? Iya kan membawa nama Sumatera Utara. Iya. Kita sebagai keluarga ya. Sumatera Utara pengen perwakilan kita itu mendapatkan tempat yang bagus di panggung nanti Iya. gitu ya kan. Amin. Itu Putri. Nasional kostum tuh biasanya kan kalau Pakai tema-tema gitu ya. Iya. Gimana? boleh di-spill sedikit nggak kira-kira apa? Untuk di tahun ini sendiri, saya bersama dengan manajer saya ini. Dan iya, ibu manajer saya. Perangkat manajer, asisten bisa, makeup artis bisa, Yes. hairdo bisa, pokoknya merangkap. Oh semua. Semua. Apalagi kalau sakit ya langsung tahu obatnya ini. Iya betul. Itu yang kemarin, misalnya agak out of topic sedikit. Yang kemarin waktu audisi itu baru tiba Jakarta, landing demam tinggi. Jadi aku langsung prepare obat-obat. Ditambah kan itu bukan di hotel kan, maksudnya kita agak susah gitu untuk akses ke apotik dan rumah sakit gitu kan. Jadi agak rempong. Aku sampai berjaga 1 malaman gitu nggak tidur. Aku takut nanti dia tiba-tiba demamnya naik gitu tengah malam gitu. Jadi merangkaplah semuanya gitu. Dokter, Iya. pribadi, manajer, asisten. Walaupun gajinya rapel ya sekali setahun ya saya. Oh enggak, bercanda. Balik lagi ke nasional kostum. Balik lagi ke Nachos. Untuk tahun ini saya bersama dengan tim kita mau mengangkat tema dari Tanah Karo, karena memang orang Karo. iya betul sekali ya orang Karo, makanya kita mau mengambil tema Tanah Karo Simalem judulnya. Iya, Tanah Karo Sinalem. Dan lebih tepatnya kita mengangkat tema tentang festival buah dan bunga Iya. yang sekali setahun. Biasa kalau mungkin Mbak Kita Putri dan ke Mas Brastagi ya, Budi sering lihat kan di berita, atau kalau ke Brastagi itu sekali setahun di bulan Juli ada pagelaran festival buah dan bunga gitu, karena kan Tanah Karo kan terkenal dengan buah dan Iya. bunga kan gitu. Jadi ada 2 nasional Sayur juga kostum. terkenal kok. Betul, sayur-sayuran ya, sayur-sayuran, buah semua. Jadi tahun ini ada beda dengan tahun aku. Tahun aku kemarin cuma membawa 1 nasional kostum aja. Kalau mereka ini sudah 2 nasional kostum yang modifikasi. Yang pertama modifikasi, kedua yang non modifikasi. Maksudnya asli memang baju adat gitu. Jadi yang yang modifikasi itulah kami mengangkat tema buah dan bunga gitu. Jadi nanti ditunggu seperti apa kejutan-kejutan, betul. Iya. Karena ini modifikasi kan, tapi tidak karnaval juga, karena memang tahun ini tidak boleh terlalu karnaval gitu persyaratannya. Untuk memilih pertama sekali nih, Iya. akhirnya pilihannya jatuh ke Karo begitu ya, untuk Iya. adat Karo. Itu memang pure dari Putri sendiri atau dari Kak Mega yang merekomendasikan atau dari mana? Jangan dijawab dulu ya setelah pariwara berikut Berikut ini. ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ngopi, Ngobrol penuh inspirasi.
Nah, pemirsa balik lagi bersama kami di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Wow, masih bersama dengan Puput dan juga Kak Mega ya. Mau menjawab pertanyaan yang sempat tertunda. Iya, benar sekali. Nah, ini untuk nasional Iya. kostumnya siapa yang menginisiasi pertama nih? Ayo, kayaknya kita harus bawa karo nih kayak gitu. Nah, karena kita kan banyak juga kan 8 etnis Sumatera Utara begitu. Silakan. Yang menginisiasi pertama kali itu sebenarnya kita bareng-bareng sih Kak kemarin itu. Dan memang sudah lama sekali dari tahunnya Kak Mega sendiri memang sudah membawa Karo ya? Karo. Jadi akhirnya setelah 12 tahun ya Kak ya? Iya. Oh, nggak pernah lagi di bawah. Nggak pernah. Ada memang maksudnya bukan di bawah sih, tapi hanya kayak Sedikit aja gitu ya. sedikit Mungkin gitu. kayak ornamennya aja Iya, gitu. untuk tidak kebutuhan seluruhnya. portfolio ada gitu di Putri. Video, gitu. Tapi kalau untuk dibawa dibawa dalam national costume ke grand final ke apa National namanya ke acara nasional di Jakarta selama karantina itu belum ada. Karena memang fun fact-nya dari tahun 92 sampai 2025 itu kalau bisa dilihat di Wikipedia Putri Indonesia Sumatera Utara tuh yang orang Karo ya saya pertama baru dia gitu. Iya. Gitu. Tapi ini yang Putri Indonesia Sumut ya. Kalau di provinsi lain ada juga orang Karo tapi dia mewakili provinsi selain Sumut gitu. Oke, nah jadi pemilihan untuk desainernya nih, kan kita penasaran Iya, juga betul, ya. betul. Ini gimana? Iya, jadi untuk desainer ada sponsor kami, salah satunya Rumah Kreatif IB. Jadi ini didesain juga oleh trainer kami dari coach kami, Klana Limster, dan juga dieksekusi ataupun diselesaikan oleh Rumah Kreatif IB oleh Bang Ican. Jadi memang Bang Ican ini dan juga coach trainer kami ini mereka sudah banyak pengalamannya dalam proses pembuatan national costume gitu. Jadi mereka sudah banyak menyumbangkan karya-karya national costume dari Sumut yang mendapatkan penghargaan-penghargaan dan juga prestasi dari nasional maupun internasional. Jadi kami memakaikan karya dari Rumah Kreatif IB untuk membuat national costume modifikasi yang akan kami bawa di acara nasional nanti gitu. Kenapa national costume itu menjadi yang sangat penting juga? Karena itu kan dilombakan gitu. Betul. Dan itu juga yang ditunggu Betul. oleh para pageant lovers kan Iya. gitu Betul, ya. betul, Karena kalau betul. udah ngikutin Putri Indonesia udah kayak ini ya, lebarannya Pageant. gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kita juga mau tahu ya cuplikan dari kegiatan-kegiatan Kapupu. Ada nih, kita juga nanti akan bincang apa sih advokasinya. Yes. Oke. Jadi kalau Indonesia pasti ada advokasinya. Advokasi yang dibawa ya. Iya, dan berikut kita simak cuplikan kegiatannya. Wow, ini lagi ngapain ini, Kaput? Ini waktu saya melakukan JMS yaitu Jaksa Masuk Sekolah. Oh ini. Iya, ini waktu pesta adat Karo, pesta rakyat Karo yang Oke, ke-79. Nah, ini yang tahun lalu. Ini yang tahun Ini tahun lalu ikut? Iya, Ini yang rambut mewakili. panjang. Selain Oh, itu ini beda banget ya, beda kan banget. ya. Tapi tadi aku kira Nah, ini Nah, ini tahun ini. Kak. Ini tahun ini ya. Ini tahun ini. Freshnya beda ya? Beda ya. Iya benar. Nah, ini Oke. waktu saya podcast di Kejaksaan Nah, RI. ini yang waktu tahun ini. Nah, ini hari Waduh, kedua saya cakep audisi. banget. Nah, Aduh, bangga banget kita perwakilannya. Dari iya. Oke. Nah, ini bersama dengan Waktu Mama dan pelantikan. Kakak waktu pelantikan. Nah, ini waktu aku nih. Ini Oh, tahun aku. 2013. Itu aku. Itu aku, Kakak. Iya. Nah, ini sosialisasi apa Ya, ini? sosialisasi penerangan hukum ke Nah, ini desa-desa. video shoot. untuk profil Ini ya. Iya, untuk video profile. Nanti Ini bisa. gimana kemarin? Itu di Tanah Semua Karo, kami ada ambil di beberapa Tanah tempat Karo. yang memang kami ambil di Tanah Karo, Kak. Naik kuda. Iya, naik kuda. Seperti di Gundaling. Mulan ya, Kak, Di ya. Gundaling memang beneran ikoniknya lagi ya. Nah, ini nanti Waduh, Iya. akan ditampilin juga. akan ditampilin Iya. untuk Oke. unjuk bakat. nanti Waduh, talent Ini show namanya nanti. paket komplit ini. Iya. Aduh, keren Banyak banget. sekali kejutan-kejutan ya dari Banyak. Sumatera Utara. Iya. Ini Banyak waktu banget, pesta Kak. rakyat Karo bersama Bapak Bupati dan para Forkopimda. Nah, ini waktu podcast di Kejaksaan Agung. Oke, Waktu ke Jakarta kita audiensi kepada Bapak Jamintel. Oke. Wow, keren. Emang kalau Putri Indonesia di foto dari manapun
ya. Iya, dari kanan, kiri, samping, muka, belakang, ngomong Lagi mangap juga cakep. cakep gitu ya. Makasih banyak ya. Kita itu Putri aja sendiri kali. Tapi tadi kita ngeliatin beberapa cuplikan dari Kak Puput ya. Keren banget. Advokasi apa yang nantinya akan dibawa? Iya. Advokasi yang saya bawakan memang karena saya bekerja atau profesinya sebagai seorang penegak hukum yaitu jaksa, saya membawakan pentingnya literasi hukum terhadap masyarakat di Indonesia. Makanya saya sering sekali melakukan sosialisasi penerangan hukum ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, bekerja sama dengan para pemerintah untuk memberikan edukasi. Karena kan masih banyak sekali kan masyarakat yang masih belum paham gitu Kak tentang regulasi, dasar hukum, agar mereka pun bisa melindungi diri mereka sendiri gitu Kak. Waduh. Tapi kalau sejauh ini Kak Puput ngeliat sebagaimana sih hukum yang ada di Indonesia sedikit aja gitu. Iya. Iya kan? Karena apalagi yang diangkat itu masalah hukum Iya, kan kayak iya, gitu lah. iya. Khusus untuk wanita dan anak-anak ya. Iya. Oke, apa sebenarnya yang pengen diangkat banget tuh gitu nah. Iya, jadi sebenarnya kan kita ini di Indonesia ini kan masih memiliki banyak kekurangan terhadap peka hukum, inisiatif untuk mau belajar tentang hukum gitu Kak. Apalagi khususnya untuk anak-anak dan perempuan, di mana memang dari pengalaman saya bekerja di Kejaksaan Republik Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus yang sering terjadi, apalagi rentan itu terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Makanya saya ingin memberikan edukasi ini gitu untuk para masyarakat untuk saling melindungi khususnya terhadap anak-anak dan perempuan agar mereka itu bisa menjaga dan melindungi mereka juga gitu. Oke, tepuk tangan dong pemirsa ya. Nah Putri, kita kan kalau ngelihat pageant itu yang paling menjadi ikonik juga itu adalah pada saat opening number ya. Kita juga mau tahu opening number 2013 ya kan? Ini opening number 2025 seperti apa ya? Kita berdiri kali ya. Boleh. Nah, ini dia. Kita mau opening number dulu. Di depan sini aja. unik ya. Oh iya. Boleh. Iya. Oke. Kita mulai dari mana? Dari Dari ini ya. senior. Dari 92 Oh, dulu. jangan. 92 Putri. Iya. Mungkin boleh dari Kamega dulu boleh. ya. Oke. Gimana ya kemarin? Karena aku waktu tahun aku tuh sebenarnya pakai VO sih. Oh iya. Iya, pakai voice over kemarin. Jadi lip sync gitu? Iya, jadi nggak kita cuma pose aja di depan mic gitu. Oke. Nanti udah ada yang bacain, tapi nggak apa-apa sih. Kalau masalah oknum mah kita bisa. Jangan diraguin. Mega sembiring ini Mega bos. sendiri loh ini. Iya. Oke, boleh maju lagi kita Oh, ke maju depan lagi ya? boleh. Atau kita sekalian mau catwalk gitu? Oh, boleh. Enggak ya? Boleh dari sini Oh, gitu ya. enggak ya? Oh iya. Kita emang senior ya. Iya. Oke. Oke, boleh. Dari Boleh. 2013. Iya. Kemana nih silakan. kameranya nih? Iya, kita ke kamera Gitu ya? tengah ya. Oke. Pemirsa kita saksikan inilah dia opening number untuk para putri Indonesia. Mega Sembiring, Dokter Sumatera Utara. Itu dia 2013. Ada profesinya ya Iya, disebutin. iya, ada profesinya, Oke. ya. Sekarang 2020. iya, Oke. Iya. Dari secangkir kopi dunia Putri Agita Milala, Jaksa, Sumatera Utara. Oke, Putri J. Ayo Kak Putri Zen. Aku ya profesinya ya. Dosen. Iya. Iya. Oke. Bawa daerah mana? Krakatau ya. Iya, oke boleh. Majulah dulu sampai ke parkir. Jangan. Oke. Oh iya, Ayo, putranya. Putra Iya, iya. Indonesia. Ini umur ya, umur. Jangan dong, kan profesinya aku putri. Emang ada Pencari kerja gitu ya. Iya. Oke. Muhammad Budi SR, TV host. Apa Johor kali ya? Oke, nah gitu
ya. Jadi seru gitu ya, Seru, ditunggu. iya, betul, Oke, betul, nah betul. tepuk tangan dong sekali lagi pemirsa. Nah, kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi ya. Tapi sebelumnya ya Putri ya, kita mau kembali duduk kali ya. Oh, oh ya boleh. Kembali duduk ya kan, biar lebih enak lagi ya setelah sekian lama begini. iya. Aku suka loh sebenarnya ya, apalagi kalau Kak Puput ini sudah punya patronnya Kak Mega, jadi mungkin banyak belajar. Tapi aku mau tanya sama Kak Mega, Kak, ada yang bilang ya, pageant lovers nih bilang kalau jadi putri-putrian tuh harus peres. Ah itu Gimana sih? Sebenarnya bukan peres sih, tapi lebih ke jadi diri sendiri gitu. Jadi Putri Indonesia itu bukan yang kaku kayak kanebo kering gitu. Bukan yang kaku, bukan yang terlalu protokoler atau seperti putri-putri yang di Jawa gitu, bukan. Tapi kita lebih kepada menjadi diri sendiri. Jadi kita pembawaan diri kita bagaimana adanya seperti itu gitu. Cuma hanya saja tetap harus tahu menempatkan diri kita gitu, di mana kita nanti bertemu dengan halayak ramai dari kalangan awam maupun sampai di kalangan ya mungkin ke pemerintahan gitu. Jadi harus pandai menempatkan diri gitu. Oke. Lebih ke situ sih gitu. Siap. Terakhir ini Kak sebagai closing statement ya, mungkin ada yang disampaikan Kak Puput ya. Untuk seluruh pemirsa dan juga masyarakat Sumatera Utara yang sudah mensupport mungkin sampai dengan saat ini gitu. Silakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tentunya yaitu mama saya di rumah yang mungkin sedang menonton sekarang, yang sudah mendukung saya dan terus mendoakan saya sampai saya bisa mendapatkan Syahs Sumatera Utara ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh keluarga saya, dan kemudian saya berterima kasih kepada keluarga besar instansi Kejaksaan Republik Indonesia, kepada Pak Jam Intel, Pak Reda Mentovani, kemudian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan terkhususnya Kejaksaan Negeri Karo, kepada mohon izin Bapak Kajari, Bapak Darwis Berhansyah yang sudah mendukung dan mensupport serta memberikan arahan kepada saya, dan juga kepada seluruh teman-teman saya dari Divisi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo yang sudah mendukung dan juga memberikan doa kepada saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemerintah Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo yang memberikan dukungan doa kepada saya. Kemudian juga kepada seluruh tim manajer saya yang berada di sini yang selalu memberikan banyak masukan, kemudian dukungan dan banyak pembelajaran, apalagi untuk bagian atau bidang dokumentasi, makeup artist, hairdo, para desainer, dan juga para sponsor yang telah memberikan banyak sekali ketersediaannya untuk perawatan saya dalam nanti menuju ke nasional di Putri Indonesia. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara dan khususnya masyarakat Kabupaten Karo yang telah mendukung saya, mendoakan saya, semoga saya nanti bisa memberikan performa yang baik nanti di pemilihan Putri Indonesia melalui perwakilan Sumatera Utara. Oke, luar biasa. Terima kasih Puput. Terima sudah kasih, hadir. Kak. Kak Mega, terima kasih. Ya, kita doakan mudah-mudahan nanti bisa membanggakan nama Sumatera Utara ya. Amin. Kita tunggu di grand finalnya. Yes. Ya. Baik, pemirsa, kita juga mau ngucapin terima kasih ya untuk para penonton setia dari Ngopi. Jangan lupa saksikan terus Ngopi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Zen, pamit undur diri dan Sampai jumpa. Hari datang menyapa, aroma kopi terasa. Secangkir hangat di tangan, cerita mulai mengalir. Duduk bersama kawan di meja penuh harapan, ide besar tumbuh dari obrolan sederhana.